Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mulkul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sabiqu fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikannya berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita telah rampung melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu 1 bulan berpuasa penuh berikut dengan rangkaian ibadah-ibadah sunnah lainnya yang ada di dalamnya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakan dengan penuh sukacita? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yaitu mengerjakan perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri bukanlah seperti turnamen sepak bola atau kompetensi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia ataupun penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah sebuah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial yang setelah 1 bulan penuh digambling ataupun dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama bulan Ramadan umat muslim telah melakukan ataupun melangkahkan serangkaian ibadah mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid dan lain sebagainya. Sudah seharusnya lah kita melalui bulan ini dengan maksimal melaksanakan beragam ataupun beragam-agam amalan yang ada di dalamnya. Kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Terkait puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cermati ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakannya puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Itu baru dengan puasa saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah yang ada di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang sangat matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama bulan Ramadan, sudah selesai begitu saja? Tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Sementara roja adalah sifat ataupun sikap optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita perlu harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional dan berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari sifat khauf atau terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah ia lakukan. Sementara sifat roja diperlukan agar kita tidak terlalu putus asa kepada Allah. Sifat roja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyampaikan, yang artinya setiap selesai berbuka puasa, senyoknya lah kita merasa khawatir sekaligus merauh ataupun menaruh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima. Juga berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya. Sebab jika tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk orang yang dekat dengan sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapat murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan roja terhadap puasa yang telah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai satu bulan dengan segala amal ibadah sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan tersebut. Bayangkan orang-orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh bangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalannya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Puasa tidak ibadah yang memiliki puasa tidak saja ibadah yang memiliki ibadah spiritual, tetapi juga ritual keagamaan mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa,